Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lanjutkan membaca kitab Min Hidayati Surat Al-Fatihah karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan Siratal Mustaqim dan sekarang masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu siapakah mereka orang-orang yang berjalan di atas Siratal Mustaqim. Qala Syekh hafizahullah ta'ala rabi'an, pembahasan yang keempat, man hum ahlus Siratal Mustaqim, siapakah mereka orang-orang yang mendapatkan keistimewaan di dunia dan juga di akhirat, ya, dengan berjalan di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Di sini Syekh menjelaskan ahlus siratil mun'ami alaihim huwal madhkuruna fi qawlihi ta'ala. Ya, ahlus siratal mustaqim, ya, orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, ya, mereka adalah ahlus siratal mustaqim. Mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul, was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur, para siddiq, wasyuhada, dari kalangan para syuhada, was-salihin, dan juga orang-orang saleh. Jadi ada empat di sini, ya, para nabi rasul, ya, siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang saleh. وإذا من الله عليك بسلوك هذا الصراط فلا تستوحش حتى لو كنت وحدك. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadamu, telah memberikan kepadamu, ya, memudahkanmu untuk berjalan di atas jalan ini, maka janganlah engkau merasa asing. Janganlah engkau merasa sendiri meskipun engkau, ya, hanya engkau saja yang berjalan di jalan tersebut. Li'annaka fi tariqin kana alaihi nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada'u was-salihun. Ya, karena engkau hakikatnya berada di jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Ya, jadi maksud saya di sini adalah jika kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menjalankan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam lingkungan kita dan kita sendirian, ya, sedangkan lingkungan kita kebanyakan jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari agama Islam, maka jangan kita merasa sendiri, jangan kita merasa terasing, ya, karena sungguhnya orang-orang sebelum kita, ya, dari kalangan para nabi dan Rasul, serta orang-orang saleh ini, ya, mereka sudah berjalan atau menempuh jalan yang sama dengan kita, ya. Maka kita tidak sendiri.
Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala an'amta alaihim, dan firman Allah Subhanahu wa taala an'amta alaihim fihi dalalatun anna sulukal abdi lis-siratil mustaqim ni'matun minallah. Falaula ni'matullahi ala abdihi bisulukis sirati al-mustaqimi ma salakahu wa la sara fihi lakinnallaha an'ama alaihi. Dan perlu diketahui di sini kata Syekh bahwasanya firman Allah dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Ya. Dalam penggalan ini terdapat dalil, terdapat bukti bahwasanya ya berjalannya seorang hamba di atas jalan yang lurus ini murni adalah nikmat dan karunia dari Allah semata. Ya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kita, tidak memberikan kemudahan serta kenikmatan kepada kita, maka kita tidak akan bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Ya. Fala yakunul abdu mun'aman alaihi illa bi amrain. Maka seorang hamba ya dikategorikan sebagai orang yang diberi nikmat dalam surat Al-Fatihah tersebut ya jika terpenuhi dua kategori atau dua kriteria. Yang pertama adalah ilmun bil haqqi, ya, berilmu, ya, berilmu tentunya ilmu yang benar, wa amalun bihi, dan mengamalkan ilmu, ya. Ini dua syarat utama. Yang pertama berilmu, yang kedua mengamalkan ilmu yang diketahui. Ya, ilmun yahdi bihil abd atau ilmun yahdil abdu wa amalun salihun yuraqi al abda. Ya, ya, ilmun yahdi al abda wa amalun salihun yuraqi al abda. Ya, ilmu yang nanti akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut ya akan menjadi pedoman hidupnya, ya, dan amal soleh yang akan meninggikan dan mengangkat derajat hamba tersebut. Wa idza wujida al-ilmu nafi'u la budda minal amali bihi. Maka kaidahnya adalah jika seorang hamba itu menuntut ilmu ya kemudian mengetahui suatu ilmu maka ya wajib untuk diamalkan. فإذا وجد علم نافع والعمل وعمل صالح وعمل صالح كان العبد من الماضين السائرين على صراط الله المستقيم. Ya. Jadi intinya dua kategori ini ya berilmu dan beramal, ya. Dan ilmu dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat ya ketika ilmu tersebut diamalkan. Kalau berilmu saja ya tapi enggan mengamalkan ilmu maka dia tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Atau sebaliknya, apabila dia beramal saja tanpa didasari dengan ilmu, maka dia juga bukan termasuk orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian kata Syekh, "Fannasu salah satu aksam." Maka dari surat Al-Fatihah tadi diketahui bahwasanya manusia terbagi menjadi tiga golongan, tiga jenis manusia yang dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Kismun mun'amun alaihi. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini. Yang kedua, qismun maghdubun alaihim. Yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qismun dhalun. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Wal mun'amu alaihi walladzi mannallahu alaihi bil ilmin nafi' wal amalus salih. Ya, ini jelas bahwasanya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah mereka yang ya berilmu dan juga mengamalkan ilmu. Wal maghdub alaihi huwa alladhi indahu ilmun
la ya'malu bihi wa hadha fasadul amal wa fasadul qasd. Ya, sedangkan golongan yang kedua yaitu orang-orang yang dimurkai, yang mana ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, enggan untuk beramal. Ya, maka kata Syekh di sini terdapat ya kekurangan dalam amal mereka dari segi amalan dan dari segi ya keinginan untuk beramal. Ya, sudah ada ilmu tapi tidak ada keinginan untuk beramal. Wa akhar dhalun wa huwa alladhi ya'mal walakin bila ilmin. Ya. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Mereka semangat beramal, ya, memiliki keinginan untuk beramal, tapi tidak didasari dengan ilmu. Indahu ibadat wa indahu a'mal, la walakin kulluha dhalal wa kulluha bid'ah. Wallahu yaqul. Ya. Mereka orang-orang Nasara ini ya semangat dalam beribadah, beramal yang banyak, tapi semuanya di atas kesesatan, ya, dan semuanya merupakan perkara-perkara yang tidak didasari dengan ilmu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke 103 dan 104. Ya, katakanlah hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, orang-orang yang paling merugi perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, sedangkan mereka menyangka, wahum yahsabun, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat ya sebaik-baiknya, ya. Mereka berbuat amalan yang baik, ya. Itu persangkaan mereka. Tapi pada hakikatnya ya amalan mereka itu sia-sia, ya, karena tidak didasari dengan ilmu, ya. Sekedar beramal, ya, beramal dengan asal-asalan, ya, tidak didasari dengan ilmu. Fata'arif min khilali hadha nafsaka wa hajataka bi an yaj'alaka Allah Ta'ala minal mun'am alaihim ahla siratihil mustaqim. Ya, maka engkau mengetahui dari sisi ini, ya, ya, dirimu dan juga kebutuhanmu, bahwa engkau sangat butuh untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai orang yang diberikan nikmat, ya, orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Wa kam huwa jamilun bil mu'mini an yastash'ira 'azima hajatihi wa shadida iftiqarihi lisayri 'ala hadha sirat wa thabati 'alayhi ila an yalqa Allah azza wa jalla wa huwa radin anhu. فهذه أعظم النعم وأجل المنن وأكبر العطايا على الإطلاق ولهذا قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, maka hendaknya sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa ya menghadirkan, ya menyadari ya betapa besar ya hajat atau kebutuhan kita, ya betapa besar, ya betapa butuh kita untuk ya berjalan di atas siratal mustaqim, untuk berada di jalan yang lurus. Ya, kita sangat butuh, ya. Dan tidak hanya itu, kita juga butuh untuk sabat, ya, untuk istiqomah, ya, di jalan tersebut. Ya, maka kita meminta minimal 17 kali sehari itu, ya, tidak hanya minta untuk ditunjukkan di jalan yang lurus, tapi kita minta juga untuk supaya istiqomah. Kalau kita sudah berada di atasnya, maka kita minta kepada Allah untuk diistiqomahkan, ya, diteguhkan, ya, di jalan tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Maka ini adalah
nikmat yang paling besar dan karunia yang paling agung, ya, dan pemberian yang paling berharga, ya, alal itlaq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim." Jalan-jalan, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Kemudian Syekh menutup, "Fahadhihi a'dhamu ni'matin wa ajallu minnatin wa akbaru 'atiyyatin an yahdiyakallahu jalla wa ala siratahul mustaqim wa an yuthabbitaka 'alaihi ila an talqah subhanahu wa huwa radin 'anka." Wa fi hadha as-siyaq al-mubarak urifa as-sirat bi annahu mustaqim wa bi dhikri ahlihi al-mun'am wa bi dhikri al-munharifin al-ha'idin an sulukihi. Ya. Jadi kembali lagi saya mengulang bahwasanya ini adalah, ya, nikmat dan karunia yang paling besar, ya, jika kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas shiratal mustaqim, ya. Dan juga tidak hanya itu, Allah memberikan keteguhan serta keistiqomahan kepada kita untuk berada di atas Islam, di atas sunnah sampai kita berjumpa dengan Allah, sampai kita meninggal dunia, dan dalam keadaan Allah ridho, Allah cinta, Allah suka kepada kita, ya. Ya, maka dari penjelasan di atas, ya, diketahui tentang, ya, atau dijelaskan tentang, ya, jalan Shiratal Mustaqim, bahwasanya itu adalah jalan yang lurus, dan juga disebutkan tentang, ya, orang-orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan juga disebutkan juga orang-orang atau golongan yang menyimpang, ya, dari jalan lurus tersebut. Ya, demikian yang bisa kita baca dan kita pelajari sedikit kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan istiqamah di atas jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.